Spot selanjutnya adalah Pulau Pianemu. Pulau yang berada di distrik Waigeo Barat ini menyimpan sejuta pesona keindahan alam bahari yang sayang untuk dilewatkan. Untuk menikmati keindahan pemandangan Pianemu, Anda harus naik ke puncak Bukit Pianemu. Untuk mencapai puncak, Anda harus menaiki 336 anak tangga, dan bagi sebagian wisatawan ini adalah tantangan bagi fisik mereka. Tapi segala macam tantangan dan beratnya naik anak tangga itu akan terbayar begitu Anda sampai di puncak bukit ini. Benar saja, setelah tiba di puncak Bukit Pianemu, seketika pemandangan indah berupa hadapan gugusan pulau karang yang melingkar seakan membentuk laguna hijau di tengah birunya samudra di kejauhan. Wisata Pianemu Raja Ampat ini dapat Anda temukan di sebelah barat Pulau Gam, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Oke, spot yang bisa kalian kunjungi selanjutnya adalah Pantai Waisai. Pantai Waisai Torang Cinta, berlokasi di Jalan Fundar Sakela, Waisai, Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Memasuki kawasan pantai, wisatawan akan dihadapkan pada hamparan lantai paving yang ditata dengan rapi, didominasi warna abu-abu serta beberapa paving yang dibentuk menyerupai ornamen berwarna merah menyala. Paving-paving tersebut disusun sebagai jalan yang menyeruak ratusan pohon kelapa yang ada di sepanjang bibir pantai dan langsung mengarah menuju pantai. Adanya jalan paving yang dipasang tersebut membuat suasana di sepanjang pantai terlihat bersih dan rapi, membuat semua pengunjung nyaman berlama-lama di sekitar pantai. Selain itu, pepohonan kelapa yang berada di sepanjang bibir pantai WTC ini berbeda dengan pepohonan kelapa pada umumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada ukuran tinggi pohon yang mencapai hingga belasan meter. Kebanyakan pohon kelapa yang ada di sekitar pantai memiliki tinggi maksimal 10 meter saja. Namun pepohonan kelapa di Kepulauan Papua ini seakan menyajikan keunikan dan kekhasan tersendiri, di mana alamnya masih sangat alami dan belum banyak diusik oleh tangan-tangan jahil manusia, sehingga sangat terlihat cantik suasana pantai yang masih sangat terjaga dengan indah dan bersih. Tidak hanya soal pulau-pulau kecil dengan lautan yang menawan, Raja Ampat juga mempunyai desa cantik. Savingrai adalah desa cantik dengan penuh senyum manis anak-anak kecil, burung cendrawasih serta pantai yang mempesona. Salah satu kegiatan favorit di desa Savingrai adalah memberi makan ikan. Tinggal mencelupkan tangan ke pantai dengan adonan terigu. Ikan-ikan akan menyerbu Anda. Ikan-ikan berwarna-warni seperti bergaris abu-abu, berwarna kuning hingga biru akan memakan adonan tersebut langsung dari tangan Anda. Rasanya jari-jari Anda seperti dicubit-cubit. Ini saatnya melihat burung cendrawasih dengan kegiatan bird watching. Untuk melihat burung tersebut, wisatawan harus menanjak Bukit Manjai, Savingrai selama 30 menit. Tak perlu menggunakan teropong, Anda sudah dapat melihat jelas burung cendrawasih tersebut. Banyak cendrawasih yang hingga di pohon setinggi 2 meter. Ada 4 jenis burung cendrawasih di sini, yaitu burung cendrawasih merah, cendrawasih belorotan, cendrawasih kecil, dan cendrawasih besar. Cuaca yang cerah akan membuat burung bird watching ini lebih menyenangkan. Anda juga bisa snorkeling di sekitar pantainya. Dari pinggir pantai saja, ikan-ikan cantik dan karang-karang eksotis akan terlihat jelas. Oke, selanjutnya ada Kepulauan Wayak yang bisa kalian datangi. Inilah ikon Raja Ampat Papua. Wayak terletak di bagian utara Waisai. Wayak bisa ditempuh selama 3-5 jam menggunakan kapal cepat. Perairannya yang berwarna toska akan membuat lelahnya perjalanan terbayar tuntas. Gugusan pulau dan bukit kars akan terlihat dari kejauhan. Pemandangan eksotis inilah yang menjadi ikon legendaris dari Wayak. Hal yang biasanya dilakukan saat liburan ke Wayak adalah trekking ke puncak Bukit Kars. Pemandangan indah khas Wayak bisa kamu saksikan
dari ketinggian. Namun traveler juga perlu berhati-hati saat hendak naik ke puncak Wayak. Bukit itu masih terbentuk tebing dengan bebatuan kars yang alami. Tidak ada alat bantu apapun untuk naik ke atasnya. Traveler yang naik harus penuh konsentrasi serta menopang badan yang dengan kuat. Kalau cepat 30 menit trekking saja sudah sampai di atas. Memang menantang, tapi nyatanya pemandangan di atas Wayak membuat segala usaha terbayar indah sudah. Karena medannya cukup curam, traveler juga tidak selamanya bisa datang ke Wayak. Harus memperhatikan dulu kondisi cuaca, karena sedang musim hujan, baiknya datanglah di lain waktu. Karena ya kalau musim hujan pasti basah dan tempatnya pasti licin, dan itu sangat membahayakan bagi kita ya. Jadi lebih baik kita datang di musim yang tepat saja. Lanjut kita ke Pulau Misol, dan kita lanjutkan eksplorasi kita di pulau ini berlokasi di distrik Misol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Misol ibarat kapling surga kecil dengan keindahan pantai dan taman laut yang menakjubkan. Membentang sederetan pulau batu karang di bagian barat dan timurnya. Misol merupakan satu dari 4 pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Misol berbatasan langsung dengan Laut Seram dan perairan laut lepas yang menjadi jalur lintas hewan besar termasuk paus. Anda dapat menikmati segala keindahan di Pulau Misol tanpa harus membaginya dengan banyak orang. Nyatanya memang pulau-pulau yang tersebar itu sebagian besar tak berpenghuni. Keberadaan surga bawah laut di Misol sudah dapat diidentifikasi bahkan sebelum Anda mencebur ke beningnya air laut yang berwarna turquoise. Amat menyejukkan mata. Panorama menawan pulau terpencil yang nyaris tak terjamah ini meliputi hamparan laut lepas yang luas dan amat bening. Pasir putihnya terhampar sepanjang pesisir pantai dan dikelilingi pepohonan hutan tropis dan mangrove yang hijau permai. Pemandangan menyegarkan ini jelas akan menawan hati siapapun yang melihatnya, apalagi dengan apa yang disembunyikan di bawah perairan lautnya. Seperti telah diketahui bahwa Kepulauan Raja Ampat termasuk daerah segitiga karang dunia, di mana taman bawah lautnya menyimpan sekitar 50% jenis ikan hias dan segitiga karang yang ada di dunia. Terdapat sejumlah titik penyelaman yang menawarkan pengalaman spektakuler menjelajahi surga bawah laut yang paling kaya di dunia ini. Beragam jenis ikan, terumbu karang, hiu, penyu, pari, dan biota laut lainnya menghuni surga bawah laut Pulau Misol. Oleh karenanya, snorkeling, diving, berenang, berjemur, atau sekedar bersantai di tepi pantainya yang sepi akan memberi kesan eksklusif dan menjadi sebuah pengalaman berlibur penuh kesan. Bukan hanya kekayaan dan keindahan alam, Pulau Misol juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat dari masyarakat lokalnya. Peninggalan sejarah berupa lukisan di dinding gua juga dapat ditemukan di kawasan ini. Oke, selanjutnya kita ke Pulau Salawati, dan di sana kita akan menikmati pemandangan khas pulau dan perairan yang masih bersih jernih. Kalian juga akan disuguhi hutan tropis yang masih alami dan melihat ikan-ikan unik di bawah lautnya. Menjelajahi hutan tropisnya yang masih cukup lebat ini, para traveler bisa melihat tumbuhan khas Papua, yaitu pohon sagu. Namun bagi yang hanya ingin bersantai di pantainya saja, Pulau Salawati akan jadi lokasi yang cocok untuk menenangkan diri dan menghindar dari keramaian kota. Sebab pulau tersebut masih sepi wisatawan. Tidak cukup sampai di situ saja, pelancong yang memiliki hobi menyelam atau snorkeling juga bisa menikmati keindahan pemandangan bawah laut perairan di sekitar Pulau Salawati. Warna-warni biota yang hidup di bawah laut di perairan Pulau Salawati mampu menyihir siapa saja yang melihatnya. Berbagai jenis terumbu karang, ikan, dan makhluk hidup lainnya yang masih terjaga keberadaannya bisa para traveler lihat. Selain makhluk hidup, para penyelam juga bisa menemukan bunker peninggalan Belanda dan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua.
Ternyata keunikan biota dan keindahan alam Pulau Salawati juga tersuguh hingga sungai yang terdapat di dalam pulaunya. Ada sebuah sungai yang bernama Sungai Doktor di sisi barat pulau dan dihuni oleh ikan yang indah warnanya. Masih banyak lagi ya sebenarnya spot-spot yang menarik untuk dikunjungi di Raja Ampat. Kalau kalian tertarik untuk mengunjungi destinasi menarik lainnya di Raja Ampat, silakan di komentar saja supaya kita bisa melanjutkan destinasi menarik. Dan masih untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita di Raja Ampat. Jadi mungkin kalian ada request kita akan melanjutkan ke mana dulu, di yang jelas masih di wilayah destinasi Raja Ampat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan destinasi berikutnya di Raja Ampat. Jadi jangan sampai ketinggalan di review Hot Novel.